semua. Kakak mau nanya, apa kabarnya hari ini? Sehat, luar biasa. Yes. Ya, kakak harap kita semua tetap sehat dan juga selalu dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Jadi untuk membakar semangat kita pada pagi hari ini, kita akan bernyanyi sebuah lagu. Sambil kita bangkit berdiri adik-adik, kita akan bernyanyi lagu yang berjudul It's Good. Yuk Ella. Gimana adik-adik? Semangatnya sudah terbakar? Tidak. Kalau masih kurang semangat, kita lanjut lagu kedua yang berjudul Satukanlah Hati Kami. Yuk Kak Ella. Ayo adik-adik, sekarang kita undang Yesus untuk hadir ke dalam rumah kita, terlebih ke dalam hati kita. Kita angkat satu lagu pujian kita yang berjudul Yesus dalam Rumahku. Ayo Kak. Adik-adik, untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya adik-adik. Kita ambil sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa di dalam surga, terima kasih ya Bapa, Kau masih memberikan kami pagi yang indah, Kau masih memberikan kami kesempatan untuk dapat menghirup udara segar pada pagi hari ini dan juga mengikuti ibadah online sekolah minggu di KPI Warisan ya Bapak. Ya Bapak, ibadah ini tadi telah kami buka, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapak, untuk melindungi segala aktivitas kami satu hari ini. Ya Bapak, kami akan mendengarkan sebagian isi dari firman-Mu, kiranya ketuklah pintu hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti isi
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus berkata lagi, Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku, belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Nah, gimana khotbahnya adik-adik? Dari khotbah tersebut kita dapat tarik kesimpulan kalau bahwasanya kita harus mendengarkan semua ajaran-ajaran oleh orang tua kita. Kenapa? Karena orang tua kita merupakan Tuhan yang terlihat. Mendengarkan pengajaran dari orang tua kita itu termasuk juga mendengarkan ajaran dari Tuhan. Jadi untuk merespon khotbah kita tersebut, mari kita angkat satu lagu pujian kita yang berjudul Anak Sekolah Minggu. Ayo Kayla.
selesai mendengarkan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, kita akan tutup firman Tuhan tersebut dengan doa. Kita ambil sikap berdoa kita, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami telah mendengarkan sebagian isi daripada firman-Mu ya Bapa. Kiranya isi dari firman-Mu tersebut dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami dapat mendengar ajaran-ajaran yang diberikan oleh orang tua kami ya Bapa, karena kami tahu bahwa ajaran dari orang tua kami tersebut tidak akan menyesatkan kami di masa depan ya Bapa. Berikanlah kami kekuatan untuk kami dapat melakukan segala ajaran-ajaran dari orang tua kami, terlebih ajaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berdoa bersama-sama, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah